Yo, what's up guys? Apa kabar kalian semua? Welcome back to my YouTube channel. Dan sesuai dengan judulnya, kali ini gue ingin membahas salah satu kisah yang cukup mencengangkan di zaman era Victoria dulu nih di Inggris. Dan langsung aja kita langsung ke ceritanya, yaitu Pengasuhku, Pembunuhku. Nah, kejadian ini bermula pada tahun 1838 yang dimana ini merupakan tahun kelahiran dari sosok wanita yang bernama Amelia Elizabeth Dyer Habley. Nah, dia merupakan anak kelima dari 5 bersaudara, jadi ada 3 cowok dan 2 cewek, dan Amelia ini anak terakhir guys. Nah, dia ini lahir dari keluarga yang cukup berada dikarenakan ayahnya sendiri merupakan salah satu pengrajin sepatu yang cukup sukses dan terpandang pada saat itu. Nah, jadi pada tahun 1800-an itu merupakan masa-masa era Victoria guys, yang dimana kalau kalian tahu, kalau dulu tuh mungkin masih zaman-zaman kerajaan gitu, yang dimana wanitanya harus memakai gaun-gaun yang lebar, dan yang antara si miskin sama si kaya itu cukup mencolok guys perbedaannya. Atau mungkin kalau kalian bisa bayangin, kalau yang sudah nonton film Beauty and the Beast, nah mungkin agak kurang lebih gambarannya seperti itu ya guys. Dan balik lagi ke ceritanya, jadi si Amelia ini merupakan sosok yang cukup terpelajar dan sangat menyukai pelajaran literasi dan juga tentunya membuat puisi. Namun kehidupan keluarganya yang berada ini tidak membuat Amelia menjadi sosok anak yang bahagia dikarenakan masa-masa kecilnya sampai dia dewasa. Ini dia diharuskan untuk mengurus ibunya yang mengalami sakit mental akibat efek dari sakit tifus ibunya guys. Sampai akhirnya pada tahun 1848, ibunya dinyatakan wafat dan meninggal dunia. Pasca ibunya meninggal, Amelia ini ternyata tinggal bersama bibinya, diasuh sama bibinya. Nah, lalu setelah itu tak selang lama pada tahun 1959 ayahnya menyusul ibunya dan ternyata meninggal dunia dikarenakan sakit. Sampai akhirnya Amelia ini mengalami yang namanya depresi guys. Dan tentunya Amelia ini memiliki dari kematian orang tuanya tersebut memiliki dampak psikologis yang cukup membuat mental Amelia ini cukup terpukul sampai akhirnya dia merasa dia udah nggak punya siapa-siapa lagi nih, dan mungkin keluarganya, kakak-kakaknya tadi juga udah cuek karena udah punya kehidupan masing-masing dan sudah berkeluarga. Sampai akhirnya di tahun 1861 Amelia ini menikah dengan salah satu pria, dan yang bikin heboh pada saat itu dikarenakan Amelia ini memalsukan identitas ataupun tahun kelahirannya guys. Dan sama dengan suaminya, jadi dia juga memasukkan identitasnya juga. Nah, di sini kalau suaminya sendiri dia memasukkan bahwa usianya tuh 11 tahun lebih muda padahal usianya itu udah 59 tahun. Kalau Amelia sendiri ini memasukkan identitas usianya itu menjadi 6 tahun lebih muda. Dan akhirnya dia menikah dengan pria yang bernama George Thomas di Trinity Street, Bristol, Inggris. Yang menikah dengan George Thomas, ternyata Amelia Dyer ini dia ingin sekolah lagi nih ceritanya. Dan dia akhirnya mengambil sekolah keperawatan, yang dimana mungkin pada zaman dahulu menjadi seorang perawat itu memiliki posisi yang cukup terhormat dan juga tentunya dibutuhkan di kalangan masyarakat karena skillnya. Nah, pada saat dia sekolah keperawatan tadi, dia bertemu dengan salah satu bidan yang bernama Ellen Dean. Dan akhirnya Ellen Dean ini merupakan sosok yang menginspirasi, dalam tanda kutip ya guys, menginspirasi untuk hal-hal yang berbuat tidak baik terhadap si Amelia tadi. Jadi Amelia ini akhirnya belajar dari Ellen Dean bagaimana cara mendapatkan uang lebih dari usaha praktek sebagai perawat. Nah, jadi pada dasarnya prakteknya ini, si Amelia ini memperbolehkan wanita-wanita yang lagi hamil di luar nikah untuk ditampung di rumahnya sampai wanita tersebut melahirkan. Nah, apabila wanita tersebut tidak menginginkan anak tersebut boleh dititipkan atau diasuh oleh si Amelia tadi guys. Dan tentunya ini nggak gratis dikarenakan mereka harus membayar sejumlah mahar atau biaya-biaya selama masa perawatan anak tersebut. Nah, apabila wanita tersebut dari kalangan orang kaya, si Amelia ini mematok tarif dari 50 pound sterling sampai 80 pound sterling guys. Tapi kalau misalkan dia dari kalangan yang biasa-biasa aja atau mungkin jatuhnya jadi dari rakyat miskin, Amelia ini memasang tarif hanya 5 pound sterling. Jadi kalian bisa bayangin aja, kalau misalkan zaman sekarang taruhlah kita bulatkan ya 20.000 untuk 1 pound sterling gitu. Jadi ya 20.000 kali 80 pound sterling juga udah sekitar 1.600.000. Jadi ini merupakan salah satu ladang usaha Amelia dalam memperoleh penghasilan tambahan. Dan dari pernikahannya dengan George Thomas pun ini Amelia Diane ini memiliki anak yang bernama Ellen Thomas.
Nah, ternyata si Ellen Dane ini dia kabur guys ke Amerika dikarenakan prakteknya sendiri itu mulai tercium oleh pemerintah. Nah, pasca perginya Ellen Dane ke Amerika Serikat, akhirnya Amelia sendirilah yang meneruskan usaha tersebut. Dan tidak hanya itu, ternyata Amelia ini melakukan praktek-praktek yang cukup mencengangkan dikarenakan anak-anak yang dititipkan oleh wanita-wanita tadi ini tidak diasuh secara benar. Mereka ditinggalkan begitu saja dan tentunya tidak dirawat, tidak diberi makan, dan juga tentunya tidak diberi ASI oleh si Amelia sebagai ibu asuhnya. Bahkan apabila anak tersebut rewel, Amelia ini mencekoki anak-anak tersebut dengan salah satu zat adiktif yang bernama Godfreys. Nah, mungkin Amelia sendiri ini sadar kalau misalkan praktek dari peternakan bayi ini cukup menjanjikan uang yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, guys. Jadi selain dia membuka praktek untuk mengasuh ibu-ibu hamil di luar nikah, ternyata Amelia Dyer sendiri ini sampai gilanya itu membuka atau memasang iklan di mana dia bersedia untuk mengadopsi anak-anak dari orang tua yang tidak menginginkan anak atau hasil di luar hubungan pernikahan, guys. Dan yang lebih parahnya, Amelia ini meyakinkan bahwa dia sendiri merupakan dari keluarga terpandang yang cukup berada dan tentunya sebagai pecinta anak kecil. Namun dalam perjalanannya tidak seperti itu, guys. Karena pada saat orang tua tersebut menitipkan anak-anaknya, Amelia langsung membunuh anak-anak tersebut dan tentunya menyimpan uang hasil pembayaran praktek jual beli anak ini untuk keperluan dia sendiri, guys. Dan tentunya pada tahun 1879, polisi mulai mencurigai praktek yang dilakukan Amelia Dyer ini. Hal ini berdasarkan adanya laporan dari salah satu dokter di kawasan Bristol, Inggris, yang melaporkan angka kematian bayi yang cukup tinggi pada saat itu, guys. Namun, alih-alih Amelia Dyer ini dihukum dengan pasal pembunuhan, Amelia Dyer ini hanya dikenakan pasal yang dimana dia hanya dipenjara selama 6 bulan, guys. Dan itu. Nah, yang dimana hukumannya pun ini hanya praktek kerja paksa pada saat itu dikarenakan dia hanya dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Dan tentunya ini tidak setara dengan apa yang dilakukan Amelia Dyer sebelumnya. Meskipun banyak masyarakat yang masih curiga dikarenakan hukuman ini masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan Amelia Dyer, namun akhirnya pasca lepas dari penjara di Inggris, Amelia Dyer ini sejenak ingin menghilang nih, guys, dari ruang lingkup masa lalunya dulu. Akhirnya dia bekerja di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Inggris dan dia tahu betul bahwasannya hasil dari praktek pemeriksaan Amelia ini ternyata agak sedikit mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin ini dampak dari dia dulu zaman masih kecilnya ada sedikit tekanan mental dan juga tentunya ada tekanan psikologis. Dan tentunya ini juga memberikan keuntungan Amelia Dyer sendiri di mana saat itu dia ingin berusaha untuk membersihkan namanya dari praktek-praktek adopsi anak tadi, guys. Nah, namun ternyata perjalanan Amelia Dyer ini tidak berjalan mulus. Nah, pasca dia lepas ataupun resign dari pekerjaannya di rumah sakit jiwa sebagai perawat, akhirnya Amelia Dyer sendiri ini balik lagi untuk membuka praktek adopsi anak lagi. Gila nggak tuh? Dia udah berusaha berniat untuk lepas dari ini itu, namun akhirnya dia balik lagi. Amelia ini balik lagi ke usahanya yang lama, ternyata Amelia Dyer sendiri mulai sadar nih kalau misalkan usahanya tersebut mulai dicium oleh pihak yang berwenang. Nah, karena praktek ilegalnya ini, kecerobohan Amelia Dyer sendiri adalah karena dia meminta para dokter tersebut yang ada di kawasan Inggris untuk menerbitkan sertifikat kematian atas anak-anak tersebut, guys. Nah, yang sebenarnya sih nggak salah, cuman yang salah adalah jumlahnya yang begitu banyak sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan para dokter. Dan akhirnya tentunya dokter tersebut konsultasi dengan pihak berwenang untuk mengawasi Amelia Dyer ini. Dan bodohnya lagi, Amelia Dyer sendiri adalah sosok selain membunuh, dia juga yang membuang bayi-bayi tersebut ke aliran sungai di kawasan Inggris pada saat itu. Nah, tidak ingin tertangkap kedua kalinya dan masuk penjara kembali, akhirnya Amelia Dyer beserta keluarganya ini kabur ke kota Berkshire di Inggris, guys. Dan tentunya Amelia sendiri ini menggunakan nama-nama samaran yang cukup banyak pada saat itu untuk menghindari berbagai macam penyelidikan ataupun juga investigasi. Dan dia tidak hanya membawa keluarganya, dia membawa salah satu temannya yang dia temukan pada saat dia bekerja di rumah sakit jiwa, yaitu bernama Jane Granny Smith. Nah,
fungsinya Jane Granny Smith di sini merupakan sosok yang dibilang Amelia sebagai ibu apabila ada wanita-wanita atau orang-orang yang ingin menitipkan anaknya, dan dia akhirnya menjual lah nama si Jane Granny Smith ini guys, bahwa Jane Smith ini merupakan sosok yang sangat mencintai anak kecil seperti itu. Nah, pasca si Amelia ini pindah dari satu kota kota lainnya dengan berbagai macam nama samaran, akhirnya pada bulan Januari tahun 1896 ini menjadi titik balik yang dimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Amelia ini mulai terungkap guys. Hal ini diawali dengan bertemunya dia dengan salah satu wanita yang bernama Evelyn Marmon, yang dimana Evelyn ini merupakan salah satu wanita gadis bar yang tengah hamil dan juga telah melahirkan seorang anak di salah satu rumah bordil di kawasan Inggris guys. Nah, jadi akhirnya dikarenakan mungkin Evelyn ini merasa kerepotan, dia harus bekerja dan juga harus mengasuh bayinya, dia memasang surat nih di salah satu surat kabar di kawasan di Inggris tersebut guys. Nah, akhirnya dia memasang iklan yang berisikan bahwa dibutuhkan orang tua asuh bagi mereka yang ingin menginginkan atau mengadopsi anak. Nah, secara tidak sengaja ternyata di kolom serba-serbi surat kabar tersebut juga tertera iklan yang dipasang oleh Amelia Dyer, yang dimana pada saat itu dia menyamar dengan nama Mrs. Harding gitu. Nah, dia di situ memasang iklan yang dimana isinya adalah orang tua yang sangat menginginkan hadirnya seorang anak di tengah keluarga mereka guys. Dan Amelia Harding memasang iklan dengan aktingnya bahwa dia merupakan sosok pecinta anak dan tentunya hadir dari keluarga kalangan berada dan cukup terpandang seperti itu. Nah, akhirnya karena ada iklan tersebut, si Evelyn ini menyuratilah si Mrs. Harding atau Amelia Dyer ini guys. Akhirnya mereka tektokan tuh, balas-balasan surat gitu, bagaimana cara agar mereka bisa bertemu, dan akhirnya Evelyn menyerahkan anaknya yang bernama Doris Marmon ini untuk diasuh atau diadopsi oleh si oleh si Mrs. Harding ini, seperti itu. Dan akhirnya mereka berdua ketemuan, dan tentunya si Mrs. Harding ini nggak memberikan hal tersebut secara cuma-cuma. Akhirnya dipasanglah tarif sebesar 10 pound sterling, dan tentunya juga dengan pakaian anak dan juga tentunya beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi tersebut. Nah, awalnya Evelyn merasa keberatan dengan biaya 10 pound sterling ini, apakah bisa dibayar secara cicil atau enggak. Ternyata Mrs. Harding tetap kekeh bahwa biaya itu harus dibayar secara cash atau full oleh si Evelyn tadi. Ya akhirnya mau nggak mau guys, mungkin kalau 10 pound sterling dikali 20 udah sekitar 2 juta. Mungkin bagi pekerja PSK pada saat tersebut 2 juta itu nominal yang cukup besar seperti itu. Ya makanya mau nggak mau akhirnya Evelyn menyerahkan anaknya Doris dan juga tentunya sejumlah biaya dan juga tentunya beberapa perlengkapan peralatan bayi yang dibutuhkan untuk mengasuh anaknya tersebut. Nah, meskipun Evelyn ini dengan berat hati harus menyerahkan anaknya kepada Amelia, namun mau nggak mau akhirnya anak tersebut diasuhlah oleh si Amelia tadi atau si Mrs. Harding tadi guys. Nah, akhirnya selang beberapa minggu atau beberapa bulan, Mrs. Harding ini menyurati si Evelyn kalau kondisi anaknya dalam kondisi baik-baik aja. Nah, akhirnya si Evelyn juga, dia balas surat nih ke Mrs. Harding. Namun, setelah membalas surat tersebut, dia kehilangan lost kontak dengan Mrs. Harding. Nah, setelah Evelyn menitipkan anaknya kepada Amelia Dyer ini, akhirnya Amelia membawa pulanglah anak tersebut. Dan asal kalian tahu guys, bahwa Amelia ini memiliki cara yang cukup sadis dan kejam untuk membunuh anak-anak tersebut. Selain menelantarkan anak-anak, dia juga melilitkan selotip itu di leher anak tersebut, sampai akhirnya anak atau bayi-bayi tersebut kehilangan napas dan meninggal dunia. Lalu setelah anak tersebut meninggal dunia, Amelia ini berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membungkus bayi-bayi tersebut dalam serbet dan dimasukkan ke dalam peti, yang dimana peti tersebut itu dimasukkan beberapa batu yang nantinya akan digunakan Amelia Dyer sebagai pemberat pada saat anak tersebut dibuang ke sungai Thames di Inggris guys. Dan ternyata tidak hanya anak Evelyn aja yang bernama Doris Marmon. Nah, pada saat itu ada 2 anak, yang satu lagi bernama Harry Simmons, yang dimana itu juga anaknya sudah dibunuh oleh si Amelia Dyer ini. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Maret tahun 1896,
Di sini salah satu petugas pengayuh tongkang atau mungkin petugas kanal yang ada di Sungai Thames tersebut, dia menemukan salah satu peti ataupun kotak yang berisi mayat bayi, guys. Dan akhirnya yang mulai menguak kisah dari pembunuhan Amelia Mayer ini adalah pada saat polisi ini melakukan penelitian yang dikarenakan di sini di dalam paket tersebut ditemukan paket yang menamakan nama samaran yaitu Mrs. Thomas dan sebuah alamat. Jadi kan tadi si Amelia Dyer ini menggunakan nama Miss Harding. Nah, selain Miss Harding, dia juga menggunakan nama samaran yaitu Mrs. Thomas. Seperti itu. Nah, ini ada satu cerita menarik, guys. Jadi pada saat proses pengusutan kasus Amelia Dyer ini, kalian tentu masih ingat dong dengan sosok ibu yang menitipkan anaknya yang bernama Evelyn Marman. Nah, Evelyn Marman ini datang ke pihak kepolisian dan untuk memastikan ataupun menanyakan bagaimana kondisi putrinya pada saat itu. Namun, akhirnya Evelyn Marman harus berbesar hati menerima bahwa ternyata putrinya menjadi salah satu korban pembunuhan dari Amelia Dyer dengan cara yang sangat kejam. Dan tentunya ini menjadi pukulan telak bagi Evelyn dan dia harus menutup rapat mimpinya dikarenakan Evelyn tadinya setelah menitipkan anaknya, apabila anaknya sudah cukup besar, dia ingin membawa kembali nih dari ibu asuhnya ya. Namun takdir berkata lain, guys. Dan berdasarkan penyelidikan, ini tidak ada angka pasti berapa korban yang menjadi korban pembunuhan dari Amelia Dyer, guys. Namun kurang lebih sekitar 20 tahun Amelia ini menjalankan aksinya, dan ini berdasarkan spekulasi ataupun juga berdasarkan hitungan kasar dari pihak kepolisian, ternyata sudah ada kurang lebih sekitar 400 korban jiwa yang menjadi korban pembunuhan Amelia Dyer, guys. Angka yang cukup fantastis memang. Dan kalau misalnya kita kalkulasi nih, apabila dengan tarif yang diterima si Amelia tadi, kalau misalkan untuk satu anak taruhlah sekitar 1.600.000, ini dikali 400, mungkin udah sekitar 650 jutaan, guys, kurang lebih. Memang angka yang cukup besar pada saat itu. Ya, namun namanya juga pembunuhan, akhirnya Amelia Dyer menerima hukuman yang setimpal atas aksi yang telah dilakukannya. So, yep guys, mungkin itu video yang bisa gue kasih ke kalian semua, dan gue harap sedikit banyaknya ini ada pembelajaran bagi kita semua agar senantiasa untuk menjaga pergaulan, jangan sampai kebablasan juga ya guys. Dikarenakan kalau misalnya kalian, apalagi wanita nih, sampai harus hamil di luar nikah, nanti kan kasihan dan amit-amit gitu ya, jangan sampai kalian menjadi tindak pelaku aborsi, guys. Kan itu dosanya udah kayak pelaku pembunuhan aja gitu. Dan apabila kalian misalnya secara terpaksa melahirkan anak tersebut dan kalian belum siap menjadi orang tua, menjadi ayah, apalagi menjadi sosok seorang ibu, tentunya ini akan menjadi beban tanggung jawab keluarga kalian. Dan mengutip salah satu quotes yang ada di film yang cukup viral, memang melahirkan itu prosesnya hanya sekali. Namun menjadi orang tua itu merupakan tugas seumur hidup, guys. Dan akhirnya, thank you so much for watching and see you on my next video. See ya.